Halo semuanya, di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang inovasi. Inovasi apa sih? Yaitu inovasi tentang layanan, bimbingan, dan konseling. Dalam kehidupan, selain beradaptasi, kita juga sebagai manusia harus berinovasi. Untuk apa sih? Karena dengan adanya beradaptasi, kita akan bertahan dengan keadaan atau lingkungan, sedangkan berinovasi agar tidak tertinggal dan menghadapi perubahan zaman dan untuk memudahkan. Inovasi saya dalam layanan bimbingan dan konseling ada yang bersifat digital dan non-digital. Sebelum menjelaskan tentang inovasi, saya akan mengulas terlebih dahulu mengenai hambatan dalam profesi bimbingan dan konseling, atau bisa disebut dengan profesi konselor. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Gen Z. Generasi ini disebut dengan generasi stroberi. Mengapa? Karena buah stroberi itu nampak indah, tetapi jika dipijak atau ditekan langsung hancur. Mereka terlahir dengan adanya kemajuan teknologi, sehingga dipenuhi dengan berbagai informasi dari berbagai arah, baik itu positif maupun negatif, yang menjadikan kemerosotan moral. Jadi, hambatan profesi konselor yaitu menghadapi Gen Z yang mengalami kemerosotan moral dan lemahnya mental. Maka dari itu, perlu adanya inovasi dalam mengatasi hal ini. Sebagai praktisi profesi di bidang bimbingan dan konseling, saya akan menggunakan teknologi untuk mengatasinya, menciptakan suasana bimbingan dan konseling menjadi lebih modern sehingga mudah diterima oleh Gen Z. Dengan adanya inovasi ini dapat memberikan impact yang besar terhadap peningkatan performa profesi konselor. Karena teknologi yang terus berkembang, layanan bimbingan dan konseling pun harus ikut berkembang. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, inovasi layanan bimbingan dan konseling yang bersifat digital. Saya akan membuat aplikasi yang bernama Care. Dari nama Care sendiri, artinya peduli, yang menggambarkan bahwa kepedulian seorang konselor terhadap sesama melalui layanan tersebut. Di dalam aplikasi Care ini memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama ada layanan konseling yang berisikan fitur chat, fitur telepon, dan fitur video call. Yang kedua ada layanan informasi yang berisikan slogan dan meditasi step menuju damai. Yang ketiga ada layanan perencanaan karir berupa pengembangan diri. Aplikasi ini diakses oleh halayak umum mulai dari remaja hingga lansia. Inovasi selanjutnya yaitu inovasi layanan bimbingan dan konseling non-digital. Saya akan membuat suatu program bernama Care Education. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sex education terhadap anak usia dini dan jenjang sekolah dasar. Waktu pelaksanaannya selama 1 minggu 1 kali. Jika di jenjang sekolah dasar bergilir dari kelas 1 sampai kelas 6 selama 1 minggu. Misalnya hari Senin diisi oleh kelas 1, Selasa diisi oleh kelas 2, dan seterusnya. Konselor mendatangi sekolah-sekolah tersebut, baik itu sekolah dasar dan taman kanak-kanak atau PAUD. Itulah inovasi-inovasi saya dalam layanan bimbingan dan konseling. Maka dari itu, kompetensi literasi digital sangat diperlukan, karena dengan adanya kemampuan tersebut dapat menguasai dan mengetahui bagaimana caranya dalam penggunaan digital.